sekarang. Coba tanya sama mereka, apa yang kalian ikuti dari Yesus? Ibadah hari Minggu nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah di hari Minggu tidak ada. Yesus ibadahnya hari Sabtu. Yesus ibadah dengan murid-muridnya di sinagog, Kristen di gereja. Makanya ada lagunya, Yesus masuk sinagoge, Kristen masuk gereja. Nggak nyambung. Terus apa lagi? Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Kristen membatalkan hukum Taurat. Efesus pasal 2 ayat yang ke-15. Menurut Yesus, Tuhan itu nggak bisa dilihat, suaranya nggak bisa didengar. Kristen bisa melihat Tuhan. Menurut Yesus, Tuhan itu mulia. Tuhan itu maha besar. Kristen mengatakan Tuhan itu terkutuk. Pengajaran Yesus untuk mendapatkan hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Tuhan. Kristen mengenal 3 Tuhan. Kacau kan? Kacau. Karena orang yang sezaman dengan Yesus, itu menyebut Yesus, memanggil Yesus nabi. Matius 21 nomor 11. Inilah Yesus, Nabi Yesus dari Nazaret. Hah? Iya kan? Dan sangat banyak lagi perbedaan-perbedaan antara Yesus dan Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan yang namanya Kristen. Paulus mengajarkan Kristen. Apalagi? Semasa hidupnya Yesus, dia itu kalau masuk rumah ibadah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semasa hidupnya Yesus, dia itu kalau masuk rumah ibadah, itu cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Kristen apa? Yesus berdoa, Yesus sujud. Kristen apa? Jingkrang-jingkrang, nyanyi, lagu rohani. Itu dasarnya dari mana? Itu nggak ada dasarnya. Semua yang mereka lakukan itu nggak ada dasarnya. Paling kalau ada dasarnya itu ya di dalam kitabnya Paulus. 4 catatan sejarah Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang mencatat kehidupan Yesus itu banyak yang dibantah oleh orang-orang Kristen. Yang mereka lakukan itu terlalu berpatokan surat-surat Paulus, yaitu dari Kisah Para Rasul sampai Wahyu. Nah, itu patokan mereka. Karena mereka ini sebenarnya bukan agama. Mereka ini sekte yang didirikan oleh Santo Paulus. Di mana? Di Antioquia. Satu tahun dia mengajar di Antioquia, barulah dia dikatakan dia Kristen. Sedangkan di zaman Yesus nggak pernah murid-murid Yesus atau pengikut-pengikut Yesus itu disebut Kristen. Satupun nggak ada. Tidak ada satupun data yang membuktikan bahwa Yesus itu menggelari murid-muridnya dengan sebutan Kristen. Itu adanya di zaman Paulus. Nggak ada itu. Gitu kawan-kawan. Jadi orang-orang Kristen yang mereka lakukan sekarang ini, kalaupun dia mengatakan kami adalah pengikut Yesus Kristus, itu enggak. Kalau klaim pribadi, yes. Mereka hanya pintar mengklaim. Tapi faktanya enggak. Al-Mu'minun 52, agama para nabi 1, yaitu Muslim. Betul. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail ma'acimami wa Ishaq wa Yaqub al-asbata wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyuna bi rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Ishaq? Nah, itu dia. Nah, gitu kawan-kawan.
Ya, sahabat-sahabat yang ingin diskusi, dialog, silakan naik. Kawan-kawan Kristen, naik. Assalamualaikum Uni Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu sahabat-sahabat ya. Jadi perlu dipahami. Ya, di subscribe ya kawan-kawan. Mami, sehat Mi? Alhamdulillah, alhamdulillah deh, alhamdulillah. Lanjut deh, aku Alhamdulillah. Nah, itu kawan-kawan. Jadi sahabat-sahabat yang perlu kalian itu juga belajar tentang yang namanya dunia apologet dan mempelajari ilmu-ilmu tentang kristologi. Ini penting. Kenapa? Karena ini sangat berbahaya terhadap misi pemurtadan. Setidaknya kalau kalian itu nggak mau berapologet, itu setidaknya kalian menanamkan atau mewariskan kepada anak-anak kalian supaya jangan mudah dimurtadkan. Dengan misionaris ini pergerakannya itu sangat licik. Seperti ular apa istilahnya itu yang di komal-komal dibilang ular ludak ya, apa? Nah itu. Karena mereka ini licik-licik kawan-kawan. Kadang-kadang bahkan sekelas anak pesantren yang ngerti Quran hadis itu dapat dipengaruhi sama mereka. Gitu. Nah, ular ludak gitu. Nah. Jadi itu harus kita cegah. Kalau minimal kalau kita nggak mau debat karena nggak pede atau gimana, minimal kita itu menanamkan kepada anak-anak kita, menanamkan kepada saudara-saudara kita ataupun di sekitar-sekitaran kita agar jangan mudah dimurtadkan oleh mereka. Nah, itulah gunanya kita belajar. Makanya Islam itu sangat tegas di dalam hadis Nabi mengatakan bahwa thalabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Jadi kewajiban setiap orang muslim itu belajar. Salah satu kewajibannya itu ya belajar dan belajar gitu. Kita berdiskusi dengan Kristen, apakah kita ini bermusuhan atau mencari permusuhan? Tidak selamanya kita berdiskusi itu karena kita bermusuhan. Karena di dalam ranah diskusi yang kita patahkan itu adalah argumentasi dan narasinya, bukan menyerang pribadi semata. Gitu. Jadi jangan salah sangka karena kita sering diskusi sama Kristen, akhirnya kita berpolemik bahwa ini membuat kerusuhan, membuat permusuhan. Enggak sebenarnya. Yang penting dalam ranah diskusi itu yang kita fokuskan itu adalah bagaimana supaya kita mematahkan argumentasi lawan debat. Nah itu bukan ketika kita kalah debat langsung ini nyerang pribadi. Nah, seperti itu, enggak kayak gitu caranya. Jadi kita itu berdiskusi itu dengan santai, baik, sopan, dan tetap kita berteman. Mungkin di ranah-ranah diskusi seperti ini, ya kita bisa jadi dialog, diskusi, tapi coba kita ketemu di luar. Ya kita adem-adem saja. Kita damai-damai, berjumpa, apa kabar, gitu. Kita nggak bermusuhan sebenarnya kalau di luar. Cuman kadang-kadang orang itu terlalu gengsi, akhirnya ketika melihat orang diskusi, dia sudah menyimpulkan bahwa orang itu bermusuhan, padahal enggak. Gitu. Ya, jadi itu ya, enggak selamanya kita diskusi itu karena bermusuhan, tapi ya kita tahulah diskusi itu kita saling tukar pendapat, kan gitu. Saling tukar pendapat, saling kita tukar pemikiran gitu loh. Nah, itu baru diskusi yang sehat sebagai orang berakal. Tapi kalau saling ngotot-ngototan, saling ini, aku pun sebenarnya nggak minat. Tapi kalau ada orang Kristen yang memulai di luar, ya kenapa saya gas? Karena saya pengen memberikan pelajaran kepada mereka bahwa sepahit apa kemudian kita kalau kita debat kusir.
Itu kita tunjukkan. Bukan berarti saya suka dengan debat kusir, tapi kenapa kadang-kadang juga saya debat kusir karena untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberikan pelajaran kepada mereka sepahit apa dan setidak enak apanya ketika kita debat kusir. Karena rata-rata orang berdebat kusir itu dia hanya melampiaskan hawa nafsunya untuk keluar. Nah itu mana tahu lagi kalau kita diskusi, misalkan orang di bawah itu mau mendapatkan edukasi, mau mendapatkan ilmu, tapi karena debatnya kusir, akhirnya nggak ada poin yang kita dapat. Yang kita dapatkan malah dosa malahan sebenarnya. Gitu. Jadi kalau mau diskusi itu yang santai, nunjukin data, sopan santun, tetap menjaga adab. Kalaupun kita panas-panasan dalam berdebat, saya suka sebenarnya kita debat, kita diskusi itu suka sebenarnya saya panas-panasan. Yang penting yang diserang itu adalah argumentasi dan narasi. Nah itu sambil menunjukkan data. Nah itu yang kita suka. Bukan malah nyerang pribadi semata terus aduh. Ini kan kita sudah dewasa, semuanya ini kan kita udah dewasa nih, udah tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Setidaknya kalau ada sesuatu yang tidak bermanfaat itu enggak usah dilakukan. Tapi kadang-kadang kalau saya itu debat kusir itu karena enggak minat, akhirnya saya turunkan orang. Biasa. Karena kenapa? Menunjukkan orang itu tuh enggak punya ilmu sama sekali. Jadi lebih baik kita itu lebih baik kita bernarasi untuk mengedukasi penonton daripada kita debat kusir. Nah itu yang lebih baik. Karena memang itu tujuan kita dalam apalagi di dunia lintas agama itu juga tujuan kita untuk mengedukasi. Gitu sahabat-sahabat. Gak ada oten weh. Nah, Mami lagi di mana nih? Kemarin baik saya. Itu kemarin